Halo semua, balik lagi di channel GoFast bersama saya Andre. Sekarang di sebelah nih udah ada GR Yaris yang udah pakai body kit Faris. Yuk kita review. Di sini kalau kita lihat bumpernya masih pakai bumper standar nih bawaan mobil, cuman ditambahin lips karbon sama kanatnya juga karbon nih. Kalau kita lihat stylenya si Faris ini tuh style mobil track banget lah ya, karena untuk penempatan kanat ini kan gunanya kan untuk sebagai aerodinamis. Oke. Nah, di sini kan udah kelihatan banget nih lipsnya dari karbon, enteng. Terus kalau kita lihat nih banyak ruang nih buat angin supaya bisa masuk lebih banyak nih. Karena bagian depannya juga udah kelihatan nih intercooler gede. Jadi semuanya bolong supaya flow angin bisa masuk lebih banyak, supaya mendinginkan sirkulasi mesin. Kalau yang untuk lubang-lubang ini untuk lubang-lubang filter apa, kanan kiri kan ini ada nih filter udara supaya bisa masuk angin segar lebih banyak. Nah, lalu di sini di bagian kap mesin nih udah karbon juga, terus juga banyak ininya nih lubang sirkulasi udaranya supaya hawa panasnya bisa keluar dengan cepat. Sekarang kita lihat dalam nih. Tapi tar dulu, sebelum kita lihat dalam nih, pasti pada penasaran nih. Kenapa nih gue bawa ginian? Ini made in Japan. Kalau kita beli kitnya Faris nih, dapat ginian nih. Kenapa? Karena si kap mesin ini nih terlalu enteng. Jadi biasanya kan kap mesin ada yang dipasangin pegas kan, bisa taruh di sini nih pegas supaya jadi kalau misalnya kita buka dia bisa naik sendiri. Tapi kalau kap mesin ini nggak bisa, karena ini terlalu enteng nih. Makanya dari Faris dikasihlah besi ini nih buat penyangga, supaya kalau kita lagi perlu buka kap mesin, kita nggak capek-capek megangin, tinggal kayak gini taruh. Di dalam sektor mesin nggak terlalu banyak perubahan. Paling yang diganti itu kayak filter udaranya dari HKS, ya kan, udah kelihatan nih. Pipingnya karbon, terus busanya apa? Filternya juga udah pakai model busa nih. Nih filter model legendaris dari HKS yang dari dulu sampai sekarang pasti modelnya begini dan laris banget. Banyak banget yang pada beli. Terus dari bagian sini juga udah dikasih ininya, bok karbon juga ya kan, supaya kelihatan lebih manis. Karena kalau nggak ada karbon ini nih langsung kelihatan banget tuh transmisinya. Nah, dari elektronik cuma ditambahin ini nih power editor dari HKS. Ini semacam piggyback, tapi juga nggak terlalu banyak fungsinya. Dia lebih ke naikin boost untuk turbo supaya tenaganya bisa lebih mantep. Lalu untuk bagian ininya, pendinginannya nih, intercoolernya nih udah kelihatan banget tuh gede. Ini dari HKS juga udah diganti. Kalau untuk mesin sisanya standar itu aja, tapi udah bisa dapetin tenaga yang lumayan. Nih, yang gue demen dari Jepang, semuanya udah dipikirin sama mereka. Karena ini kap mesin ganti dan banyak bolongnya, supaya ngejerin flow anginnya, flow hawa panasnya cepat keluar. Tapi mereka juga mikirin nih, kalau ini dibiarin bolong, kalau hujan atau cuci mobil, otomatis tuh air bakal langsung masuk ke mesin lo dan mesin lo bakal bisa rusak. Tapi si Faris ini udah mikirin semuanya. Dia bikin bolong banyak di kap mesin
Tapi dia juga kasih solusinya. Solusinya ini nih. Ini yang bisa ngeredam air dari luar masuk ke dalam supaya nggak kena mesin lo. Terus setiap body kit Varis yang asli pasti ada numbernya nih. Nih, lo bisa lihat nih. Sekarang kita ke bagian samping. Nah, untuk bagian body ini juga dari kitnya Varis nih. Ini over fendernya dari Varis. Kelihatan jadi lebih lebar. Nih, kan bisa lihat nih di sini nih. Ya kan? Lalu untuk bagian side skirt karbon juga. Di sini juga langsung ada kelihatan nih logonya nih, logo Varis. Nah, untuk kaki-kaki ini pakai mereknya Bread. Bread itu lebih banyak dipakai untuk mobil-mobil rally, off-road, pokoknya yang berbau-bau tanah deh. Karena si velg ini nih, ini velg kuat banget. Ini velg yang didesain buat mobil balap kayak rally, kayak off-road gitu yang suka di jumping-jumping, dan ini nggak pecah. Bannya pakai ban Advan Nova, ban yang udah terkenal banget, dipakai buat street race, semi slick. Dan ukuran peleknya nih, ukuran ring 18, ukuran bannya 265 35. Untuk pelek belakangnya nih sama pastinya, sama-sama ring 18, terus bannya juga sama Yokohama Advan Nova. Terus ukuran bannya juga sama 265 35 18. Tapi buat yang belakang nih kelihatan lebih lebar karena beda offsetnya. Nah, untuk bagian body sama kayak depan, biar imbang, biar nggak kelihatan gede di depan, si Varis juga ngasih nih over fendernya. Jadi kalau kita lihat dari samping, depan sama belakang presisi sama-sama lebar. Sekarang kita ke bagian belakang. Nah, kalau bagian belakang wingnya juga udah ganti nih. Ini wing tambahan. Ini wingnya dari Toms. Terus kalau bumper basicnya juga sama, masih pakai bumpernya standar. Tapi ditambahin ini aksesoris ini nih. Ini dari Toms juga supaya flow anginnya juga bisa lebih lancar. Terus di bagian belakangnya nih diffuser ini bawaannya dari Varis, kitnya Varis. Jadi buat belakang nih perpaduan dari Toms sama Varis, buat gue sih keren banget. Lalu untuk sistem exhaust pakai HKS. Ini kalau nggak salah tipenya super turbo. Kelihatan banget nih model-model titaniumnya. Tapi ini sih bukan bahan titanium, cuman modelnya aja yang bikin ini mobil jadi kelihatan lebih keren. Oh iya, lupa. Kalau kita lihat, ini mobil kelihatan lebih ceper. Nggak banyak perubahan sih di kaki-kaki. Paling cuman ganti pernya dari HKS. Jadi overhaul mobil ini banyak menggunakan rumah modifikasi dari HKS. Terus kalau luar Varis dan tambahan dikit dari Toms. Kalau atap emang udah dari bawaan dari mobilnya, emang udah karbon. Cuman kalau bawaan dari dealer dia karbon, tapi di stikerin lagi model karbon. Tapi kalau kita lihat model stiker karbon itu kayaknya udah old school banget deh. Makanya dibuka jadi biar kelihatan karbon aslinya. Sekarang gue udah di dalam kokpit. Nah, untuk bagian kokpit yang udah langsung kelihatan nih, setirnya udah diganti. Ini karbon,
Terus ini juga ada fitur nih. Ini fiturnya fitur lo bisa lihat voltase aki, RPM dan lain-lain. Ini kalau gue pegang nih pas banget. Apalagi kalau pas lagi kecepatan tinggi kita perlu ekstra pegang setir dengan kenceng. Ini bentuknya udah enak nih. Jadi bisa lebih pede nyetirnya. Terus bagian lain kayak gini nih. Ini juga tambahan karbon, model karbon, sama di bagian sini nih. Nanti bisa kelihatan nih, sini nih karbon semua. Yang paling kelihatan lagi nih, jok. Ini jok udah diganti pakai Recaro Sportster. Aslinya nggak kayak gini. Ini selain warnanya yang masuk banget nih, sama warna bodinya sama-sama merah, lebih keren. Terus kalau pas kita lagi ngebut, nikung-nikung, joknya tuh bisa meluk kita. Jadi pada saat kita menikung, badan kita nggak kelempar-lempar gitu, ada yang nahan. Terus di belakangnya juga nih dilapisin karbon, masuk banget sama bodi-bodi luarnya yang banyak karbonnya. Mobil ini udah nggak pakai kunci, mobil ini udah keyless. Nih contohnya maksudnya tombol start stopnya di sini. Terus ini tombol AC biasa. Kalau ini ya entertainment lah ya, tip. Lalu ini tombol untuk ngatur performa mesin. Jadi driving style lah. Jadi ini ada pilihan, ada normal, ada sport, ada track. Jadi kalau kita mau ngebut atau kita pakai buat latihan-latihan track-track gitu di sirkuit, bisa disesuaikan. Yuk, sekarang kita cobain mobil ya. Gue hidupin mesinnya. Sekarang kita lagi jalan-jalan nih sambil tes mobilnya. Ini Yaris, bukan kayak Yaris biasa. Semuanya beda. Mirip-mirip tapi totally beda banget deh. Dari mulai mesin, pintunya lebih sedikit, terus kaki-kaki, penggerak semuanya beda, interior semua beda. Nah, buat GR Yaris ini nih, mesinnya agak aneh sih kalau menurut gue. Dia 3 silinder turbo, tapi kenceng. Terus yang paling asiknya lagi, ini mobil tuh 4-wheel. Jadi untuk Toyota, senjata rally-nya, senjata untuk motorsport bagian rally-nya salah satunya yaitu Yaris GR. Tapi mobil ini untuk yang sekarang gue pakai ini bukan mobil rally sih. Speknya beda banget. Cuman base-nya diambil dari rally. Nah, kalau kita pakai buat hari-hari, ini mobil masih bisa masuk karena bensinnya lumayan irit, tenaganya juga bagus. Terus kalau standar nih, koplingnya juga masih oke banget, masih enteng gitu loh. Jadi kalau kita kejebak macet nih, kita nggak bete lah ya. Kalau berat kan gila, malas banget. Macet berjam-jam, koplingnya berat. Tapi ini enggak, karena standar, jadi masih enteng. Terus tenaganya juga udah cukup. Kalau di bagian transmisi ini, mobil ini udah 6 speed. Jadi untuk jalan yang panjang itu bisa enak, karena RPM bisa rendah. Nih, di sini kelihatan nih 6 speed terusannya. Terus di bagian ini dashboard juga udah lumayan nih. Ya udah ada informasi nih, kayak bus ya kan. Jadi bisa ketahuan tuh busnya berapa. Terus ada tire pressure. Terus juga ada informasi mengenai AWD-nya, all wheel drive-nya
ya kan. Kayak gini kalau kita gas nih, dia bisa kelihatan tuh depannya berapa persen, belakangnya berapa persen. Buat gue, mobil ini sih cukup worth it ya kan. Untuk harga TPM-nya kan kisaran 850 juta. Ya walaupun memang di pasaran nggak ada yang jual segitu, tapi beruntunglah orang-orang yang bisa dapat harga dari ATPM 850 juta dengan spek mobil yang kayak gini. Jadi kalau kalian tertarik mobil yang bisa dipakai buat mainan, dipakai buat harian, dipakai buat balap, dipakai buat gaul, buat gue sih GR Yaris cocok banget. Sekian dari review gue kali ini. Semoga kalian suka. Terus jangan lupa follow, subscribe, dan komen. Kalau ada yang pengen ditanya, silahkan komen. Thank you.